kerawanan ya kalau misalnya atau tidak sejalan gitu. Peradaban itu kadang-kadang berasumsi bahwa kemajuan itu hanya sebatas teknologi. Contoh mengenai pamali di masa lalu ketinggalan zaman katanya karena kita memang belum memahami utuh dan menganggapnya meureun iya nya mas jadi dikirana teh produk jadul gitu teh. Padahal kalau kita pernah dengar penjelasannya Mas Tio pamali sedekah bumi bagaimana konservasi tanah dan air itu dibungkus sederhana dengan pamali sebetulnya kan peradaban yang luhur ya mas ya. Termasuk yang dulu dibilang gaib superfood lah dulu setiap ada yang sakit itu muriang naon kasambet semua mau diare mau demam mau apa semua dengan daun kelor mas. Akhirnya disakralkan daun kelor itu untuk musir setan dan sebagainya kan gitu karena dengan asumsi numur yang naon segala macam teh selesai tuh 100-200 tahun kemudian dibahas lah kalau sebagai superfood dan kita terungkap bahwa memang mengobati segala penyakit gitu kan ya. Ini jadi mungkin di dalam kesakralan daerah-daerah tertentu seperti hulu cahaya ataupun sungai juga kan sebetulnya terkandung makna gawir awian supaya tetap lestari kiri kanan sungai sembadan sungai sebagainya apa pituah filosofis sesepuh zaman dahulu itu kan peradaban tinggi menurut saya mas bukan teknologi pertanian pun modern sama seperti di hutan-hutan dan gunung tanpa pupuk pun hijau sendiri dulu mah ya. Tanpa pupuk misalnya tanpa pestisida bisa kalau dibilang mah teknologi maju dulu ya ke peradaban mah. Terus mengenai ini kita tertariknya yang dibilang gaib masa dulu kan ternyata virus lah bakteri lah. Ini mengaca pada bagaimana ini mas kondisi cuaca kemudian kondisi apa ekologis dan ekosistem ini orang dikaitkan hanya pada saat orang menebang pohon kemudian banjir hanya terlihat yang kasat matanya saja. Sebetulnya yang goib-goib ini sang pengikat ini kan penunggu ini kan ternyata kalau menurut profesor dulu pernah dibahas ini ternyata pohon kehidupannya itu terdiri dari bakteri, virus, enzim dan sebagainya yang memang berintegrasi untuk mengikat itu semua ya bukan sekedar hal-hal yang terlihat gitu mas. Tertarik ya mas kita mengungkap makhluk-makhluk gaib lah gitu khususnya di Kuning atau di Ciremai ini saya tertarik nih ya, orang bicara tentang lahannya tentang deforestasinya tentang apalah pengolahan-pengolahan yang kasat mata saja padahal kan ada kita bicara tentang makhluk-makhluk gaib mas di Kuningan dan ya kalau saya nggak salah ingat itu kan tahun 2018 itu saya pernah menulis ya di Suara Kuningan tuh di Mang Dhani saya pernah menulis tulisan itu mengenai persoalan Kuningan sebagai satu kesatuan bentang alam yang utuh ya. Kalau tidak salah waktu itu saya menulis seperti itu. Dalam tulisan itu kan saya juga menyinggung tentang zona konservasi. Artinya zona konservasi itu bukan sesuatu yang hanya tampak di permukaan. Ketika kita melihat kondisi existing yang hijau itu kan pohon-pohon endemik tumbuh dengan subur, kemudian hutan bisa maksud saya masyarakat bisa hidup selaras berdampingan dengan hutannya itu kan sebagai bagian dari budaya primordialisme ya kan.
Karena kan masyarakat gunung pasti sangat erat kaitannya dengan hutan. Kemudian aktivitas bercocok tanam juga secara turun temurun pasti diselaraskan dengan kondisi hutan gitu kan. Makanya masyarakat gunung itu kan ada istilah hutan tutupan, hutan larangan gitu kan. Kemudian zona-zona keramat, Baladahan. dengan bahasa-bahasa mereka lah gitu kan. Tapi menurut saya ini bagian dari tradisi mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka, dalam hal ini adalah hutan gitu kan. Nah, di tulisan Mang Dani itu waktu 2018 saya juga membahas persoalan hal yang tidak tampak oleh mata. Nah, salah satunya yang tadi dibahas oleh Mang Dani, hal-hal yang bersifat goib. Tapi justru hal itu yang menjadi ruhnya, nyawanya gitu, ruhnya atau nyawanya hutan tersebut. Jasad-jasad relik mikrobiologi di dalam tanah yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi harus dilihat dengan bantuan alat. Namun efeknya itu luar biasa, efeknya itu luar biasa. Salah satu yang dibahas oleh saya pada saat 2018 saya menulis di Suara Kuningan di Mang Dani, itu salah satunya adalah CMA, cendawan mycorrhiza arbuscula. Jadi jamur ini masuk dalam kategori kalau di kelas jamurnya yang ini masuk dalam kategori Indomycorrhiza. Jadi jenis jamur yang dia bisa menusuk ke dalam perakaran tanaman. Itu cara kerjanya. Nah, ini ruhnya hutan, ruhnya tanaman ya, salah satunya jamur-jamur ini. Karena dia bisa bekerja itu membangun hifa ya, membangun jaringan bawah tanah itu bisa sampai puluhan kilometer dengan menjadikan tanaman endemik besarnya, tanaman paling besarnya atau tanaman endemik yang terbesar itu sebagai inangnya, sebagai habit tempat tinggalnya. Kayak pohon di film Avatarnya. Kayak begitu ya. Dan simbiotik ya, ini simbiotik antara jamur dengan tanaman endemik ini itu memberi makan buat tanaman-tanaman lain yang jauh lebih kecil. Makanya dalam konsep kalau saya kan di pertanian ya, kalau saya di pertanian itu ada konsep agroforestry, atau yang sekarang sedang banyak dibahas oleh pelaku budidaya di skala perkotaan itu yang disebut permakultur. Jadi permakultur itu membawa pengetahuan hutan ke dalam lahan perkebunan kita. Jadi ada pohon tutupan sebagai pohon besar, kemudian ada pohon menengah, kemudian ada pohon dasar, dan ada pohon lantai gitu kan. Kayak contohnya misalkan ini kan ada pohon mangga nih. Ini saya jadikan sebagai pohon indukannya, pohon tutupannya. Di bawah pohon mangga ini kan ada pohon-pohon menengah nih kan, kayak pohon jambu, jeruk, pohon talas-talasan, ada jeruk gitu. Terus di bawahnya ada sayur mayur semuanya kan. Ini termasuk rendah. Ini termasuk rendah. Ini termasuk rendah kan, ada bunga-bunga ini kan. Terus ada sayur mayur nih, ada kembang kol, ada pakcoy, ada daun bawang, ada kemangi itu kan. Nah, yang paling dasar di dalam tanah justru yang paling aktif bekerja, salah satunya adalah CMA tadi. Lumut sendiri bagian apa, Mas? Nah, ini bagian lantai dasar. Lantai dasar. Ini lumut ini, Mang Dani, ini lumut ini daya hisap karbonnya luar biasa. Daya hisap karbon tuh luar biasa, makanya kemudian kenapa dingin sekali daerah situ yang berkarpet lumut ya. Daya serap karbonnya itu luar biasa, daya simpan karbonnya itu luar biasa lumut ini. Nah, kalau kaitannya dengan hutan, kenapa kemudian kita harus menjaga hutan dari deforestasi tadi, dari pengalihan fungsi hutan? Karena hutan itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang hijau. Jadi sesuatu yang hijau bisa digantikan dengan hijau yang lain gitu kan. Nah, itu jangan dilihat sebatas itu.
karena hutan dengan ekosistem endemiknya, hutan dengan habitat aslinya itu menyimpan berbagai macam keanekaragaman hayati, kemudian menjadi rumah bagi aktivitas jutaan keanekaragaman hayati. Nah, kalau keberagaman itu diganti dengan sesuatu yang bersifat seragam atau monokultur lah, dan satu tanaman itu kan seragam, itu akan hilang keanekaragaman itu. Kita baru bicara flora aja ya, nggak belum ke fauna ya. Belum ke fauna. Nah, kalau keanekaragaman itu hilang, maka ibarat sebuah bangunan rumah itu hanya ada katakanlah tiangnya saja gitu, mudah kan, misalkan pohon pengganti itu hanya tiangnya saja, tidak ada jendelanya, tidak ada gentengnya, tidak ada dindingnya, tidak ada pondasinya, tidak ada furniture di dalam rumahnya, sehingga lantainya hilang, sehingga bangunan itu tidak akan kokoh, mudah diterjang oleh air, menjadi erosi. Kemudian yang sedang viral sekarang kan banjir bandang, itu kan karena tadi daya ikat hutan terhadap air dan tanah itu sudah sangat jauh berkurang. Kenapa itu bisa terjadi tadi? Karena keanekaragaman hayati dan termasuk flora ya, karena kan ini kan kayak bakteri, jamur, jasad renik yang ada di lantai hutan itu kan masuk kategori hewan ya, masuk kategori hewan. Jadi si lantai hutan itu bukan hanya karena secara fisika terjadi pemadatan saja longsoran itu, karena kemampuan jasad-jasad renik atau lantai hutan menyerap itu hilang berarti ya? Hilang. Karena penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini mengenai yang bisa mendekomposisi bahan-bahan organik di dalam hutan itu totally semua adalah makhluk hidup. Jadi daun yang gugur, ranting yang patah, pohon yang tumbang, buah yang berjatuhan, itu kan semua bahan organik yang dihasilkan oleh aktivitas hutan. Nah, bahan organik itu kemudian diurai atau didekomposisi oleh berbagai macam jasad renik yang ada di dalam lantai hutan, kayak bakteri misalkan. Ada rhizosfer atau rhizobium, terus ada nitrobacter, kemudian ada lactobacillus, banyaklah mengenai jenis bakteri. Kemudian jenis jamur ada ectomycorrhiza, ada indomycorrhiza, ada extendomycorrhiza. Itu mereka semua bekerja bersama, gotong royong lah istilahnya mengenai. Mereka membangun falsafah gotong royong untuk mendekomposisi atau mengurai bahan-bahan organik itu menjadi humus. Nah, humus itu proses tadi itu kan terjadi selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun, bahkan selama ratusan tahun, sehingga membentuk tanah padat yang ringan sebenarnya mengenai. Tanah padat yang ringan, yang memiliki kekayaan nutrisi luar biasa gitu kan, untuk gembur lah istilahnya, untuk kehidupan seluruh makhluk yang ada di dalam hutan. Nah, ini satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan mengenai. Satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan, karena apa? Satu bagian saja sedikit terganggu, ini ekosistem ini akan terganggu. Apalagi kalau pohon-pohon besarnya yang menjadi endemiknya terganggu, atau keragaman kehidupan hutannya terganggu, ya sudah, cerita ekosistem ini habis. Nah, kalau cerita ekosistem ini habis, ya itulah yang mungkin disebut deforestasi, ya kan? Itulah yang kemudian menghasilkan bencana ekologi, ya kan? Nah, bencana ekologi ini kan macam-macam, bisa longsor, bisa kekeringan gitu kan, bisa wabah hama, dan itu kan sama saja sebenarnya bencana ekologi yang dihasilkan oleh rusaknya ekosistem endemik hutan gitu kan, dengan berbagai macam keragamannya, dari mulai fauna, flora, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan
melihat hutan dari satu sisi saja gitu. Jangan melihat hutan dari satu sisi saja atau dari bagian-bagian kecilnya, tapi pandanglah hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak bisa diambil sedikit demi sedikit bagiannya, karena ini sangat berpengaruh gitu mengenai ini kan, sangat berpengaruh. Istihang nah udah diambil Nah, gitu. itu nanti gampang roboh gitu kan bangunannya. Nah, kalau kemudian budaya-budaya leluhur kita kaitannya dengan hutan, tadi kan kita sudah bahas masalah hutan larangan gitu kan. Hutan yang tidak boleh dirambah karena mungkin di sana ada sumber kehidupan lain seperti mata air, mengenai kan keragaman dan sebagainya. Kalau bahasa leluhur kita itu kan memfilosofikan bakteri dan cendawan itu kan sebagai lelembut sebenarnya. Oh iya, lelembut. Jadi lelembut itu sebenarnya ya itu bakteri dan jamur itu lelembut hutan sebenarnya Mang Dani kan. Dan sekarang dunia mengakui Mang Dani. Dunia mengakui bahwasanya komunikasi antar makhluk hidup di dalam hutan itu benar-benar nyata. Ya, saya baru baca minggu kemarin. Nah, kan kayak misalkan gini, sekarang ilmuwan mengakui bahwasanya tanaman memiliki indera primer. Oh, iya, betul. Memiliki indera primer untuk berkomunikasi antar tanaman. Iya. Terus tanaman bisa menangkap gelombang suara, bahkan tanaman mampu menangkap gelombang perasaan mengenai. Ini kayak tanaman saya ini mengenai, itu tuh ada sirsak madu tuh di sana. Ya, itu usia 3 tahun tuh mengenai. Wow, 3 tahun dari biji mengenai. Udah selebat ini. Iya, dan buahnya sudah banyak kan. Nah, itu kenapa? Karena sering saya elus-elus. Ya. Kamu harus berbuah. Kamu ini kan saya kasih makan yang terbaik, tidak pernah saya kasih sesuatu yang bersifat sintetis. Semua dari alam saya kembalikan ke kamu. Kamu berbuah, karena tanaman yang baik itu, tanaman yang bermanfaat itu, tanaman yang bisa memberikan buah gitu. Dia berbuah mengenai, semuanya berbuah mengenai. Oke, saya menyimpang dulu ya Mas. Sedikit menyimpang aja ini Mas Selingan. Ini kan sudah bukan rumor, tapi hasil penelitian 20 tahun Dr. Masaru Emoto, molekul air itu hidup. Esensi dasarnya kan kita, apalagi ya kalau bicara tentang di luar jasa teknik segala, esensi kehidupan itu kan air. Bahkan airnya sendiri berkomunikasi gitu, apalagi sekedar pohon atau ini ya Mas. Itu kalau secara ininya komunikasi berarti terbukti secara ilmiah gitu. Ya, karena kan ini kalau kita tarik Mang Dani, molekul itu kan disusun oleh atom. Air itu kan molekul H2O, hidrogen oksigen ya kan. Nah, semua molekul itu disusun oleh senyawa atom Mang Dani kan. Iya. Termasuk kita nih manusia nih Mang Dani. Ya. Kan kita juga disusun oleh bagian atom, semesta gitu. bagian semesta ini Iya. kan. Nah, atom itu kan ada proton, ada elektron, ada inti atom. Itu kan sebenarnya ruang kosong Mang Dani. Betul. Itu ruang kosong. Jadi semuanya ini adalah ruang kosong gitu kan. Mang Dani ruang kosong, saya ruang kosong, tanaman ini ruang kosong, termasuk air ini ruang kosong. Nah, ruang kosong inilah yang mengandung energi gelombang kuantum magnetik lah dalam ilmu fisika itu kan, kuantum fisika gitu kan. Yang dia bisa berkomunikasi semuanya Mang Dani. Bisa berkomunikasi melalui apa ya, melalui frekuensi, melalui gelombang, itu semua bisa berkomunikasi Mang Dani. Antar tanaman itu. Antar tanaman begitu pun sama, karena prinsip dasarnya semua makhluk hidup, baik bukan semua makhluk hidup, alam semesta ini, baik yang dikatakan makhluk hidup maupun yang dikatakan benda mati, semua tersusun oleh atom, dan atom yang sama, bukan atom yang berbeda, atom yang sama. Hidrogen kita sama dengan hidrogen. Hidrogen kita sama dengan hidrogen alam. Kemudian karbon di tubuh kita sama dengan karbon alam. Sama dengan karbon kencing kita ya. Sama dengan karbon kecil kita. Iya. Tanah banyak mengandung karbon. Kita juga karbon, Indonesia karbon. Ini kayu banyak mengandung karbon mana nih kan? Karena alam semesta ini atau tanah lah mana nih ya. Tanah kita ini kan tercipta dari tanah kan, mana ini kan diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah apa sih? Salah satunya saripati tanah itu kan karbon. Jadi bahan tanah itu kan 50% isinya karbon.
Selain karbon ya ada hidrogen, ada kalium, ada fosfat, ada magnesium, banyak lah. Kemudian kembali lagi ke komunikasi utuh ekosistem tadi mas. Ya jadi Vibrasi suara kan bisa dari pohon itu, sesama pohon itu ya. ya, jadi itu kan saya istilahnya saya pernah jelaskan itu mengenai tentang cara kerja simbiotik antara tanaman dengan mikoriza. Jadi cara kerjanya begini Mang Dani. Tanaman itu kan melakukan proses fotosintesis. Tanaman di daun itu melakukan proses fotosintesis atau pemasakan pada daun. Nah, di mana tanaman itu butuh karbon dioksida kan. Tanaman butuh karbon dioksida, butuh air, butuh cahaya matahari untuk bisa melakukan proses fotosintesis pada daun. Nah, hasil fotosintesis itu adalah glukosa atau zat gula, karbohidrat lah gitu, kan karbohidrat, glukosa. Nah, glukosa ini mengenai sebagian oleh tanaman induk loh, tanaman yang besar-besar di hutan tuh kan sebagai tutupan mengenai kan, sebagiannya itu ditransfer ke dalam tanah melalui sistem perakaran mereka mengenai. Untuk apa? Tujuan mereka melakukan transfer makanan dalam bentuk glukosa ke dalam tanah itu kan lewat pembuluh-pembuluh akar itu. Untuk memberi makan bermiliar-miliar bakteri dan cendawan mengenai. Tujuannya itu supaya cendawan dan bakteri berkembang biak agar si bakteri dan cendawan ini kemudian bisa melaksanakan tugasnya. Dan tugasnya apa? Ya tadi salah satunya pertama mendekomposisi bahan-bahan organik di lantai hutan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari proses dekomposisi itu, dari proses metabolisme makhluk si bakteri dan si cendawan ini, mereka menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman dalam bentuk nutrisi, kan? Nutrisi yang lemas gitu, nutrisi lemas atau zat lemas yang bisa langsung diserap oleh perakaran tanaman mengenai kan, seperti misalkan nitrat, atau kalau bahasa kita umum petani urea lah gitu kan, nitrat atau kalium, fosfat, magnesium dan berbagai macam hara mikro esensial lainnya. Itu dikumpulkan oleh si bakteri, oleh si cendawan itu dikumpulkan, didekatkan. Feedback, dikasih makan. Feedback itu yang disebut hubungan simbiosis mutualisme. Nah, kelebihan makanannya sama si perakaran juga dan bakteri dan jamur ini ditransfer lagi ke tanaman-tanaman yang lain. Makanya walaupun dengan kerapatan yang sangat rapat, semua tanaman di hutan tumbuh subur. Ya. Tidak ada istilah saling memakan atau saling membunuh dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada persaingan lah. Tidak ada persaingan perebutan makanan karena konsepnya adalah konsep ekologi. Kalau konsep ekologi itu tidak ada istilah perebutan makanan. Perebutan makanan itu hanya ada di lahan pertanian modern kita mengenai kan. Karena sudah berbeda tentunya kan, sistem pertanian kita dengan sistem hutan itu berbeda. Kecuali orang-orang yang menerapkan konsep pertanian ekologi. Nah, dalam konsep pertanian ekologi apapun namanya lah, misalkan permakultur, kemudian hugokultur atau pertanian organik atau pertanian alamiah, semua sama, tidak ada prinsip perebutan makanan. Karena tanah yang sehat dengan ekosistem yang terjaga di dalamnya mampu memberi makan semua tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Komunikasi global ini itu ya. Ya, kayak ini kan, ini sebenarnya baru saya rambet ini tanaman ini mengenai kan. Tadinya ini sama aja. Itu juga sayur-sayuran sama aja. Saya juga minggu kemarin lihat mas, kebetulan TikTok penjelasan ilmiah film Avatar. Ya. Ternyata kan ada komunikasi pohon besar persis yang digambarkan ini. Ya untuk sepintas lah, tidak perlu narasumber, saya juga. Anda harus tahu dulu dekomposer itu, bayangkan kalau tanaman itu tidak membusuk di dalam hutan. Eton gunung na meureun dang daunan yang rang-rang nu marurag eta meureun moal beak nepi ka ieu gitu tah. Itulah dekomposisi itu, pembusukan di mana untuk diuraikan kembali dan menjadi tanah. Itu hanya ya pengetahuan yang bisa di-searching di Google sebetulnya ya. Kita tidak perlu mendefinisikan istilah-istilah. Nanti rekan-rekan atau para pemirsa bisa searching Google lah
hal-hal basic mah. Dekomposer itu sangat penting. Jika terjadi pengasaman dan tidak terjadi dekomposi, maka terjadi penumpukan seperti di lahan gambut. Jadi numpuk gitu. Karena dia tidak terdekomposi secara sempurna, sehingga terjadi penumpukan. Dan pada saat terjadi kebakaran itu tidak terdeteksi karena di atasnya belum terurai, gitu. Tidak berupa tanah. Ya, kita lanjut lagi. Oke, Mang Dani. Kemudian kekhasan Ciremai sendiri atau Kuningan, Mas? Ya, kalau untuk Ciremai salah satunya itu adalah, ini kan ada pertanyaan menarik Mang Dani. Dari beberapa dekade tahun yang lalu tuh ada pertanyaan yang menarik. Kenapa Gunung Ciremai itu setiap terjadi kebakaran itu cepat sekali hijaunya, tumbuhnya tanaman itu cepat sekali. Maka ada beberapa penelitian yang dilakukan dan hasilnya itu seperti yang Ridwan Karhutlah itu. ya, hasilnya seperti yang saya bayangkan mungkin. Karena saya dari beberapa kunjungan dulu mengenai kan, ya termasuk sama Mang Dani lah gitu kan, ke beberapa lembah di Gunung Ciremai itu, ke beberapa punggungan Gunung Ciremai itu, saya melihat ada banyak kehidupan cendawan, jamur. Nah, salah satunya itu CMA tadi yang saya sebutkan, yang kemudian saya kembangkan di bidang pertanian, ya kan. CMA itu cendawan mycorrhiza arbuscula itu, Mang Dani, itu salah satu kemampuan utamanya itu adalah mempercepat proses pertumbuhan tanaman di lahan kritis. Makanya mycorrhiza itu bisa membantu kedelai. Dia kalau tidak ada bakteri itu tidak bisa tumbuh. Kedelai itu diantaranya. Nah, jadi kalau Ciremai kebakaran mengenai kemudian dia cepat tumbuh lagi karena salah satu pemain utamanya adalah si CMA tadi. Nah, si CMA ini punya daya tahan yang luar biasa terhadap panas, kemudian terhadap kondisi-kondisi ekstrim lah, panas. Bahkan di batuan yang di daerah Seda itu kan batuan. Iya, termasuk di bebatu-batuan yang minim air dan sebagainya. Betul. Itu luar biasa, makanya disebut lahan kritis. Jadi jamur ini mampu mengaktifasi kehidupan biologi di dalam tanah di lahan-lahan kritis. Nah, jadi jamur ini banyak dipakai untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis, Mang Dani. Ya kan, kalau lahan kebakaran kan disebut lahan kritis, Mang Dani kan. Nah, ini salah satu kekhasan Gunung Ciremai itu adalah CMA tadi, cendawan mycorrhiza arbuscula. Dan ini pada saat COVID diformulasi menjadi formula regenerasi sel. Saya uji coba itu dan ternyata ampuh. Dan itu masih dirahasiakan ya, maaf ya. Penelitian ilmiah tentang regenerasi sel dan bukti bahwa di Kuningan itu banyak bang berusia 120 tahun. Abah Rebo, Abah Cilaja itu rata-rata, bahkan orang Kadugede sekarang masih berusia 118 tahun. Kalau tidak salah neneknya Kang Dian Meong itu karena barangkali bagian-bagian dari lelembut Ciremai itu masuk ke aliran air yang diminum. Kita bisa kaji secara ilmiah barangkali ya, Mas. Karena kita udah pernah uji coba waktu COVID untuk memformulasi salah satu cendawan Ciremai untuk regenerasi sel pada saat COVID. Dan itu masih dirahasiakan, nanti mungkin suatu saat akan dipublikasi. Berarti kan ini yang secara ini lelembut yang mengagegeh ya, yang tidak ini. Iya. Berikutnya, Mas. Nah, kalau tadi kemudian ada rhizobium gitu kan, Mang Dani. Nah, itu kayak aktivitas rhizosfer atau rhizobium itu yang paling gampang terlihat oleh mata itu kan aktivitas di tanaman kacang-kacangan, Mang Dani. Misalkan kacang kedelai gitu kan, atau kacang tanah. Itu apa? Itu kan kacang kedelai kalau kita cabut, Mang Dani, kacang tanah kalau kita cabut, di perakarannya itu ada bintil-bintil, Mang Dani, kan. Betul. Nah, itulah aktivitas kerja rhizobium itu atau rhizosfer itu kan. Bagaimana cara kerja mereka? Cara kerja mereka itu adalah mengikat nitrogen dari udara, Mang Dani. Jadi si bakteri ini dia mengikat, menambat, menarik unsur N dari udara. Kemudian melalui proses metabolisme tubuhnya, itu si nitrogen dari udara itu dirubah menjadi zat lemas yang bisa langsung diserap oleh perakaran tanaman. Entah itu dalam bentuk urea, entah itu dalam bentuk nitrat, entah itu dalam bentuk amonium.
Nah, kelebihannya itu dilempar lagi ke udara mengenai oleh bakteri yang namanya nitrobacter. Jadi unsur N lagi. Seperti itu siklusnya mengenai. Masyarakatnya. Terserah. Kenapa? Kenapa siklus itu harus terjadi, Mang Dani? Karena yang patut Mang Dani ketahui, kandungan udara kita itu justru yang terbesar ini bukan oksigen, Mang Dani, tapi nitrogen. Nitrogen itu hampir 75%, Mang Dani. Jadi udara kita ini isinya ini hampir 75% itu unsur N, nitrogen, Mang Dani. Makanya hutan nggak ada yang pupuk juga tumbuh subur gitu, Mang Dani, kan? Benar. Enggak ada pupuk. Dari mau dipupuk ya hejo ayo leuweung mah jeung gunung mah. Nu ngahur urea gitu kan. Di luhur itu pakai helikopter. Ya karena tadi udara kita ini komponen terbesarnya adalah unsur N atau nitrogen sebanyak 75%. Baru sekitar 15%-nya adalah oksigen. Nah, sisanya itu gas-gas buang lah, seperti misalkan ada CO2 gitu kan, ada metan apalah, pokoknya gas buang lah gitu mengenai kan sisa-sisa gitu. Nah, kalau ekosistem hutan terganggu, Mang Dani, kemudian makhluk-makhluk yang namanya tadi si rhizobium, si nitrobacter, kemudian si cendawan-cendawan tadi hilang, maka Mang Dani bisa bayangkan siklus ini akan terganggu. Ekosistem ini akan terganggu. Tidak ada lagi kemampuan dalam mengikat air dan oksigen di dalam tanah. Tidak ada lagi kemampuan dalam mengikat tanah. Kemudian tidak ada lagi kemampuan dalam menyediakan kebutuhan untuk semua jenis makhluk hidup yang ada di atasnya, ini kan. Nah, kalau ini semua hilang ya sudah, cerita tentang hutan juga akan selesai. Dan ini kita lihat yang lagi viral-viral sekarang ini kan, bencana-bencana alam ini kan, terus kemudian Gubernur Jawa Barat sampai membuat surat edaran, membuat moratorium atau apa bahasa birokrasi, saya kurang paham kan, untuk pembatasan perambahan hutan, pembatasan alih fungsi lahan dan sebagainya. Ini sebenarnya bagian untuk menjaga keberagaman ekosistem di kawasan hutan, nggak boleh hutan beragam dijadikan sebagai hutan industri dengan monokultur, nggak boleh. Kalau memang bukan peruntukannya pasti rusak, pasti rusak. Kayak contohnya kita sajalah di dalam pertanian kita, di dalam pertanian kita itu kan kita mengenal yang namanya tumpang sari, ya kan? Ada tanaman pokok, ada tanaman pendamping, ada tanaman sisipan gitu kan. Itu namanya kan tumpang sari kan, Mang Dani. Sebenarnya bukan hanya pada faktor ekonomi saja tujuannya, Mang Dani. Tapi untuk apa? Untuk menciptakan keberagaman akar di dalam tanah. Untuk menciptakan keberagaman akar di dalam tanah, kemudian untuk menjaga kestabilan ekosistem di atas tanah dari hama dan sebagainya gitu, Mang Dani kan. Nah, sebenarnya tumpang sari ini kan belajar dari hutan, Mang Dani. Bahwasana keberagaman itu jauh lebih baik daripada tunggal. Kan kalau orang ngumpul nggak punya ide sama semua gitu, semua, tidak dinamis kan. Begitu juga sama manusia itu makhluk sosial kan, karena beragam ini kan. Si A karakternya kieu, si B karakternya kieu, si ieu, si B kepentingannya anu, atau si B punya kemampuan ini, punya keilmuan ini, si C bersatu padu menjadi sebuah ekosistem, maka muncullah peradaban gitu kan. Kalau monokultur males kabeh males. Atau beras kepala semua gitu. Repot mengenai kan. Persaingan. Nah, kayak kita kan orang Sunda, Mang Dani kan, kita punya kebudayaan musik gitu, Mang Dani kan, ada karinding, ada suling. Itu kalau Mang Dani, saya pernah baca, Mang Dani, saya pernah baca sebuah jurnal. Di jurnal itu dijelaskan bahwasanya sejak abad ketiga Masehi, karinding itu sudah akrab digunakan oleh petani untuk menyuburkan tanaman. Coba bayangkan, Mang Dani. Saya bingung bagaimana karinding menyuburkan tanaman. Kemudian saya coba pelajari lagi, saya coba cari-cari jurnal lagi yang lain. Oh, ternyata, Mang Dani, gelombang suara yang dihasilkan oleh karinding atau oleh suling atau oleh angklung itu mampu membuka stomata pada daun. Nah, ketika stomata pada daun terbuka, maka proses atau energi fotosintesisnya luar biasa besar, Mang Dani. Karena fotosintesis kan nggak butuh apapun dari luar, Mang Dani. Wong sumbernya jelas, hanya butuh air, karbon dioksida sama cahaya matahari. Nggak butuh obat, Mang Dani, fotosintesis itu. Nah, proses itu dibantu oleh
suara-suara yang dihasilkan oleh karinding tadi. Cuma butuh perangsang. Malah nih. Ya kalau sekarang orang merangsangnya itu pakai cahaya, ya kan, misalkan cahaya biru, kayak pagi-pagi kan semua belajar dari alam mengenai kan, cahaya biru yang Ozon. mampu merangsang proses fotosintesis itu kan dihasilkan oleh matahari kan. Ozon. Nah, ozon kan, makanya orang kemudian bikin lampu bercahaya biru kan, untuk membuat proses fotosintesis bisa 24 jam. Makanya kalau Mang Dani lihat tanaman ada malam hari ya di lampu gitu Ya, kan. di Jepang saya lihat. Nah, di Jepang atau misalkan di kita juga banyak di buah naga gitu kan, tanaman-tanaman kembang itu sebenarnya untuk memperlama proses fotosintesis. Nah, kan semuanya belajar dari alam gitu Dani kan, termasuk leluhur kita juga sama, karena peradaban ini kan proses panjang dari kebudayaan yang dilewati oleh satu masyarakat. Nah, biasanya kebudayaan masyarakat itu akan terbangun berdasarkan alam primordialnya Mang Dani. Masyarakat gunung akan tumbuh sebagai orang yang akrab dengan hutan gunung. Masyarakat laut akan tumbuh akrab dengan laut, dengan pantai, dan mereka punya tradisi untuk menjaganya, punya pengetahuan untuk menjaganya. Kemudian kedua, sebagai gunung tertinggi kan, bukan atap Jawa Barat ini kan bukan sekadar status barangkali ya Mas. Ya. Tadi selain CMA juga lelembut spesial apa yang ada lagi Mas di Ciremai yang terdeteksi? Unfrozen sama ekstrak serangga untuk pestisida kalau tidak saya pernah dengar sepintas. Ya, kalau itu apa namanya, banyak yang mengenai ya. Kalau itu banyak, bukan hanya di Gunung Ciremai gitu kan. Jurnal-jurnal yang membahas tentang persoalan serangga bisa menjadi pestisida bagi hama jenis lainnya gitu sudah banyak dibahas sebenarnya. Rata-rata hutan punya itulah gitu. Tapi Kepala Balai Taman Nasional sempat menyinggung adanya bakteri unfrozen di mana tanaman atau tadi bakteri-bakteri yang punya daya tahan mengenai kan. Tuh, daya tahan terhadap titik beku misalkan kan. Bakteri yang punya daya tahan terhadap titik beku, atau bakteri yang punya daya tahan terhadap titik panas gitu kan, titik didih gitu kan. Nah, Ciremai itu punya mengenai. Ciremai itu punya mengenai. Saya pernah baca juga lagi beberapa jurnal yang dibuat oleh para peneliti gitu kan, tentang bakteri yang tidak membeku dalam uji coba, misalkan sampai minus 100 derajat Celcius gitu kan, ada bakteri yang dia tidak membeku, dia tetap aktif gitu mengenai kan. Nah, Ciremai itu punya Salmonella sendiri saja kan secara umum tidak membeku ya salmonella. Iya, betul. Ya, berarti kalau istilahnya kita rangkum sedikit Mas, bahwa kekasan lelembut ini kalau bahasa ekologis maupun ini kita jelaskan apa sih sebagai keistimewaan gitu, istilah ekologisnya atau ininya, istilah pertaniannya apa, kekeramatan Ciremai yang harus dijaga dalam bahasa ekologi dan ininya apa Mas, jasa dan lain sebagainya itu lembut itu sebagai kekayaan apalah yang harus. Ya, ini bisa ini sebenarnya Mang Dani kan, ini bisa jadi semacam indikasi geografis Gunung Ciremai. Nah, indikasi geografis itu kan kekhasan satu wilayah yang tidak dimiliki oleh wilayah lain kan. Nah, mungkin salah satunya adalah CMA tadi, jasa training bahkan nano lah gitu kan. Jasad mikro ini kan, mikrobiologi ini mungkin tidak banyak di gunung lain gitu Mang Dani kan. Nah, ini bisa dilestarikan dalam payung hukumnya, itu indikasi geografis. Sehingga nanti ada apa namanya, langkah-langkah pelestariannya gitu Mang Dani kan. Sempat dengar sih sudah dihak paten kan Mas, PGPR kalau nggak salah. PGPR, Plant Growth apalah. Iya, PGPR itu kan Plant Growth Promotion, Rhizoma atau Rhizobium atau apalah. Rhizosper. Tapi secara itu kan membuktikan bahwa hak kekayaan intelektual itu membuktikan bahwa lelembut ini tidak ada di tempat lain ya. Ya, kalau indikasi geografis itu kan tadi kekhasan satu wilayah, kekhasan satu wilayah yang mungkin belum tentu ada di wilayah lainnya gitu kan. Kayak misalkan contoh yang paling sederhana,
ubi Cilembu gitu kan, kemudian kan. Nah, itu kan indikasi geografisnya punya daerah Cilembu gitu kan, karena ubi Cilembu ini varietas yang tidak bisa ditanam di daerah lainnya gitu kan. Boleh Ciketak dulu yang hilang tuh Mas. Atau boleh Ciketak sebenarnya, karena tadi kekayaan intelektual ini tidak apa namanya, dibuatkan perlindungannya mengenai kan. Sehingga dia bisa hilang gitu kan. Kalau kayak di luar negeri kan kayak ada siapa di Jepang itu ada buah-buahan melon atau semangka yang harganya bikin kita nggak percaya gitu mengenai kan, sampai ratusan juta, sampai miliaran. Karena memang jenis-jenis itu hanya bisa ditanam di sana gitu kan. Dan mereka susun pengetahuannya dalam bentuk tadi indikasi geografis. Maka Gunung Ciremai pun harus seperti itu. Tapi kan kita berterima kasih Pak Bupati Aang sempat meluncing perlindungan satwa endemi kalau tidak salah. Yeah. Itu kan dari segi ini ya, dari segi satwa ada lele lokal, bogo dan sebagainya, burung-burung. Ya, kita lihat beberapa tahun ini kan populasi meningkat nih, ada campurileng segala macam kan. Karena cuma indikator geografis ini belum secara utuh diperdakan ya, padahal itu kalau boleh dibilang lembut paten urangnya gitu. Iya, itu karena gini Bang Nani, kan kalau kita tuh kebanyakan hanya melihat merespon ya, kita ini hanya merespon dari apa yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dikerjakan gitu kan. Tapi di luar itu ada banyak hal yang mempengaruhi apa yang bisa kita lihat, mempengaruhi apa yang bisa kita kerjakan. Nah, cuman hal-hal seperti ini yang gaib-gaib ini kan hanya bisa diketahui, dijelaskan melalui proses riset oleh para peneliti kan, melalui riset oleh para peneliti, karena memang butuh dukungan alat gitu kan, butuh dukungan alat, butuh laboratorium dan sebagainya. Tapi kalau negara yang melakukan ini akan sangat mudah gitu karena negara punya fasilitas untuk melakukan itu gitu kan. Beda dengan orang-orang seperti saya gitu kan, tidak punya fasilitas ke arah sana gitu kan. Fasilitasnya fasilitas laboratorium pribadi saja untuk kepentingan pribadi gitu kan. Dan untuk mengetahui hal-hal semacam ini butuh waktu yang cukup panjang gitu kan. Nah, kenapa saya bilang negara bisa melakukannya? Ya karena negara punya fasilitas, negara punya pembiayaan dan sebagainya gitu kan. Dan segala sesuatunya bisa jauh lebih mudah kalau dilakukan oleh negara gitu kan, oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Fasilitasnya ada dan sebagainya ada. Nah, apalagi gubernur kita kan sekarang Pak Deddy Mulyadi selalu bicara tentang persoalan budaya Karuhun, tradisi Karuhun, amanat Karuhun, jaga leuweung, jaga hutan, jaga gunung, jaga lembah. Karena masyarakat Jawa Barat ini masyarakat yang tinggal di zona pegunungan, Mang Dani. Coba saja Mang Dani lihat, ada nggak di Jawa Barat kabupaten yang nggak ada gunungnya? Ya, semua punya bentang alam pegunungan. Karena Jawa Barat ini memang masyarakat gunung. Nah, masyarakat gunung itu harus tumbuh berdasarkan alam primordialnya. Nggak bisa diganti dengan budaya kota urban yang serba industri patokannya kan. Kalau kota urban kan industri budayanya kan. Nah, bisa nggak itu dibawa ke kita? Nggak akan bisa. Kecuali mungkin di zona-zona tertentu. Di zona-zona tertentu, misalkan kayak Kuningan, zona barat itu harusnya nggak boleh diganggu. Iya betul. Nggak boleh diganggu. Kalaupun mau dilakukan pengembangan di zona barat, itu pengembangan yang sangat hati-hati, harus hati-hati betul. Harus memperhatikan tadi keanekaragaman hayati, harus memperhatikan ekosistem hutan yang ada. Itu sangat hati-hati, harus sangat hati-hati kalaupun zona barat mau dikembangkan sebagai, katakanlah sebagai zona wisata. Itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Elang Jawa, Landak, Trenggiling. Ya, Elang Jawa mungkin ada beberapa, tapi Trenggiling dan Landak saya khawatirkan sudah punah, Mas. Trenggiling ini kan banyak dulu tuh waktu kecil, tapi sekarang itu kayaknya jadi mungkin malah bukan langka, punah mungkin. Ya karena ada aktivitas asing mengenai, ada aktivitas asing yang kemudian terjadi di tengah-tengah ekosistem yang mereka bangun gitu kan, yang oleh si hutan ini bangun. Maka
pasti terjadi apa kontradiktif di dalamnya ini kan, akan saling mengalahkan gitu kan, akan saling mengalahkan. Makanya kemudian salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan itu adalah pengajuan indikasi geografis terhadap yang pertama tanaman-tanaman endemik, tanaman-tanaman endemik di hutan Gunung Ciremai. Yang itu bisa diproses indikasi geografisnya. Kemudian yang kedua, keberagaman hayati. Ya, jadi tadi contohnya SMA, kemudian rizosfer dan sebagainya itu kan, itu lutung, bisa surili, itu bisa. erang Jawa, Itu bisa. macan tutul, Ya. kesemek. Dan itu sebenarnya tugas secara keseluruhan, tugas dari TNGC sebenarnya, Taman Nasional Gunung Ciremai. Kan Gunung Ciremai ini sudah diambil alih kan oleh TNGC kan, oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian secara teknisnya dikelola oleh TNGC, Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, TNGC itu punya kewenangan untuk melakukan itu, punya kewenangan untuk melakukan itu. Pengajuan Indikasi geografis. Nah, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai kepemilikan pribadi. Itu kepemilikan umum negara ya? Kepemilikan negara. Ya. Kalau kepemilikan pribadi, misalkan saya mampu meneliti satu jenis bakteri, kemudian diisolat oleh saya, kemudian dipatenkan oleh saya untuk kepentingan komersil, itu bisa. Tapi kalau indikasi geografis itu kekhasan sebuah kawasan, itu kewenangan negara dan itu milik umum. Filosofi bahwa mun Gunung Ciremai kaganggu, cenah ge Jawa ataupun Indonesia ataupun dunia ge kaganggu. Apakah indikasi bahasa itu juga ke jasa-jasa ternak ini, lembut ini sebetulnya? Iya, bisa jadi Bang Dani. Karena tadi yang kita bahas di awal bahwasanya ya, atau yang pernah saya tulis tahun 2018 di Suara Kuningan itu, ruang lingkup manusia itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Bang Dani. Antara manusia, tumbuhan, hewan, tanah, air, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saya memang belum pernah ya misalkan kayak ke Jepang itu Mang Dani kan, atau Singapura lah yang dekat lah Mang Dani. Itu kan ruang terbuka hijau atau hutan lindung nggak bisa diganggu gugat Mang Dani. Atau di Jepang misalkan kan, atau di negara-negara Eropa gitu kan. Kalau fungsinya untuk pertanian, dia untuk pertanian. Tapi kalau fungsinya sebagai hutan, dia untuk hutan. Nggak boleh ada alih fungsi lahan. Kalau di kita ini kan masih sering terjadi gitu, tapi di negara berkembang lah, di negara berkembang mungkin semua sama mengalami hal-hal seperti kita gitu kan, karena sedang membangun gitu kan. Nah, makanya di sini dibutuhkan regulasi yang ketat dari pemerintah untuk menjaga keberagaman ini, karena kan kita hidup ini bukan untuk sekarang mulai kan, ada yang lebih berhak lagi daripada kita hari ini, yaitu anak cucu kita nanti kan, juga punya hak yang sama dalam menikmati Jawa Barat sebagai lembur karuhun gitu kan, anu diriung ku gunung, bentang cempernik dan sebagainya gitu kan, kalau bahasa lokal mana nih kan. Kayak sekarang saya waktu saya SMA dulu kan, Mang Dani tahun 2022-an itu, tahun 2002 itu, Kuningan itu kan masih dinginnya minta ampun tuh Mang Dani kan, di daerah tengah ini kan. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah agak panas sih Mang Dani kan. Kaitan dengan produksi oksigen dan ini jasa-jasa ternak ini juga pengaruh fatal ya, bukan hanya sekadar konversi lahan pertanian menjadi bangunan ya. Iya, betul. Ya kan isu-isu tentang global warming itu kan, tentang bahkan lebih jauh isu tentang carbon trading kan, Ya. Bisnis carbon trading gitu kan. Hutan itu kan kayak misalkan ya, pemerintah Kabupaten Kuningan bisa lah mengajukan konsesi ya kan ke Kementerian Lingkungan Hidup kan, tentang persoalan carbon tradingnya gitu kan, karena Ciremai ini kan ada di Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan punya komitmen untuk juga turut menjaga hutan.
itu bisa minta sepintas konsesi. carbon trading, barangkali ini ada yang masih bingung carbon trading ini apakah nggak jual kayu gitu. Ya, kalau carbon trading itu kan gini Mang Dani, hitungannya gini lah, kalau bahasa sederhananya lah. Tanaman itu kan bernafas menyerap karbon dioksida, kemudian mengeluarkan oksigen. Nah, sementara kota-kota industri itu kan emisi karbonnya luar biasa kan, entah itu dari industri, dari kendaraan bermotor, kan, dari proses pembakaran dan sebagainya kan mengeluarkan karbon. Nah karbonnya ini kan yang bikin udara jadi panas gitu kan, diserap oleh hutan untuk proses fotosintesis. Kemudian hutan itu mengeluarkan oksigen ini kan sebagai penggantinya kan. Nah serapan karbon dan keluaran oksigen ini bisa dihitung kubikasinya mengenai. Nah hitungannya inilah kemudian bisa dinominalkan dalam bentuk tadi carbon trading tadi mengenai kan, misalkan zona-zona yang banyak mengeluarkan emisi harus memberi kompensasi untuk program-program lingkungan kepada daerah-daerah yang banyak menyerap emisi gitu mengenai kan. Nah, seperti misalkan kota Cirebon, daerah-daerah industri kan banyak mengeluarkan emisi ya, dia harus kasih kompensasi kepada Kabupaten Kuningan sebagai zona hulu penyerap emisi karbon tadi, penyerap karbon tadi kan. Nah, itu yang pertama Mendani. Kemudian yang kedua tadi Mendani, karbon, simpanan karbon di dalam tanah gitu kan, dari guguran daun dan sebagainya kan karbonnya tersimpan Mendani kan. Nah, itu juga sama Mendani. Semua bisa dihitung Mendani. Nah yang bisa dihitung dalam proses karbon trading tadi Mendani kan, atau dalam isu karbon itu hanya hutan majemuk Mendani, hutan alami majemuk, bukan hutan monokultur industri. Nggak bisa dalam aturannya itu. Misalkan kita bikin hutan pinus gitu kan, 1000 hektar, nggak akan bisa diajukan klaim carbon tradingnya, nggak akan bisa. Atau kita bikin hutan sawit, nggak bisa karena itu hutan produksi. Dan itu bukan hutan, itu tanaman produksi. Sawit 1000 hektar bisa nggak disebut hutan sawit? Nggak bisa. Kebun sawit tetap. Pinus 1000 hektar bisa nggak disebut hutan pinus? Nggak bisa, kebun pinus. Tak kadang kebun kopi juga kebun pinus teh, lain hutan pinus. Kebun pinus karena fungsinya sudah berbeda. Iya, kalau kebun teh kalau kita jelaskan secara akademik atau kita jelaskan secara ilmiah jelas sudah berbeda, antara kebun sama hutan jelas berbeda. Mau disebutkan hutan? Ya nggak bisa. Kalau menurut saya nggak bisa kita sebut hutan pinus, hutan sawit. Cerita di awang-awang tentang deklarasi kabupaten konservasi ini sebetulnya kan parameternya banyak bahkan ya. Banyak. Apalagi kalau nyangkut lelembut dan carbon trading ini, berarti kita mungkin bisa nggak Mas ngasih ide sepintas implementasi dari kabupaten konservasi ini, deklarasi ini, klaim kita pada kabupaten konservasi ini untuk sedikit parameter lah, walaupun tidak kita katakan pembeda dari kabupaten lain yang tidak punya deklarasi, tapi setidaknya parameter apa sih Mas yang mengindikasikan bahwa kita layak mengaku kabupaten konservasi lah dari beberapa pembahasan tadi? Ya, kalau menurut saya pertama ya tadi Mang Dani, komunikasi regulatif ya, artinya komunikasi berdasarkan hukum yang bisa dibuat oleh berbagai pihak. Misalkan Gunung Ciremai TNGC, pemerintah Kabupaten Kuningan bisa pakai Perda. Nah, ini yang disebut komunikasi regulatif. Jadi antara TNGC dengan pemerintah Kabupaten Kuningan bisa bekerja sama dalam merumuskan satu formula hukum untuk menjaga ekosistem hutan Gunung Ciremai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara teknis hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk melindungi melindungi item-item dalam ekosistem ini bisa menggunakan indikasi geografis. Nah, terus kemudian pemerintah Kabupaten Kuningan bisa kembali menghidupkan tradisi-tradisi lokal, Mang Dani. Tradisi-tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan tentang tadi hutan larangan, kemudian kesenian karinding, sedekah bumi, gitu kan. Itu bisa dibuatkan Mang Dani, kegiatan itu, kegiatan pelestarian budayanya gitu kan. Karena gini Mang Dani, saya yakin
masyarakat Kabupaten Kuningan itu sudah cukup berpengetahuan ketika mereka tinggal di sisi hutan Gunung Ciremai. Kan itu yang disebut alam primordialisme. Jadi alam primordialisme itu manusia membangun tradisi kebudayanya serta peradaban sosialnya itu berdasarkan letak di mana mereka tinggal, Mang Dani. Saya potong dulu, Mas. Jadi Pak, bahasan tadi panjang lebar ya, saudara-saudara. Kenapa saat ngajusung atau mau menanam setelah panen ada ngajusung atau ritual ataupun amit lah bahasa Sunda itu, mipit amit kalamenta itu ke pohon besar di desa-desa, mau di Subang, di Sibingbin itu masih menjaga kearifan lokal, bukan berterima kasih secara secara teologis, tapi berterima kasih sebagai hubungan simbiosis. Mereka mengadakan ritual terima kasih ataupun syukuran atau apa ke pohon-pohon besar, karena sudah dipaparkan jelas pohon besar itu bagian dari mendistribusi kebutuhan-kebutuhan tanah yang ada di desa tersebut barangkali ya. Betul. Maaf kalau saya ini gitu kurang Betul. lebih. Kenapa? Betul. Pelestarian pohon-pohon tua itu yang menarik, itu yang paling terjaga itu misalnya di Cipari, Mas. Ada lilitnya masih 19 meter pohon telang itu. Yeah. 2012 sampai kemudian saya 2025 berkunjung, kekokohan pohonnya itu masih terjaga. Mungkin sempat lihat fotonya ya, saya status WA kan. Jadi di belakang situs Purwakala itu ada pohon yang lilitnya itu sampai 19 meter, Mas. Jadi di komplek makam Haji Tasan, yang Haji Tasan. Jadi cuma mungkin belum secara resmi ini, tapi tetap terjaga lah, karena sudah dikatakan tabat ya, tabat kalau di desa-desa itu. Nah, dari penjelasan tadi berarti kan kenapa ada daerah-daerah dikeramatkan, ternyata kita sudah terbuka lah secara kajian ilmiahnya bahwa itu bagian komunikasi massal dari pengelolaan alam tanpa sentuhan manusia sebetulnya. Jadi kalau manusia itu makhluk bungsu yang diturunkan ke bumi, jadi sebetulnya tanpa keterlibatan kita mereka sudah akselerasi distribusi segala macam ya. Iya, jadi kita ini justru malah mendapatkan kemanfaatan, kita mendapatkan kemanfaatan dari aktivitas ekosistem itu, kalaupun kemudian ada campur tangan kita hanya dalam konteks penataan, misalkan penataan untuk kepentingan pangan, penataan untuk kepentingan industri, tapi tidak boleh merusak ekosistem yang memang itu yang harusnya terjadi gitu, kan kita boleh melakukan penataan untuk kepentingan budidaya lah. Budidaya itu kan nanti tujuannya itu kan untuk pangan, untuk industri, supaya ekonomi berputar, peradaban terjadi dan sebagainya kan. Sah-sah saja, tetapi soko gurunya jangan dirusak. Ada beberapa training di beberapa daerah kelihatannya kan pengembangan pertanian sampai ke puncak bukit, Mas. Ini itu yang saya lihat beberapa itu yang nggak boleh training. Kan kalau itu yang tidak boleh. Mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum terasa dampaknya, tapi nanti kalau sudah 20-30 tahun akan terasa dampaknya, kan. Dan itu bukan kita yang merasakan, nanti anak cucu kita yang merasakan dampaknya. Karena alam ini bekerja dengan diam secara perlahan, kan. Dengan diam secara perlahan, itu alam bekerja seperti itu. Bencana yang hari ini terjadi bukan ujuk-ujuk simsalabim dalam waktu semalam, kan. Ini kan karena proses yang terjadi selama puluhan tahun ke belakang. Entah cara kita yang salah dalam menata, atau keserakahan kita, atau karena nafsu kita gitu kan, ditambah karena karena kesalahan kita menata, karena keserakahan kita, karena nafsu kita, terjadi perubahan ekosistem, terjadi perubahan ekosistem. Dan apa yang terjadi di bumi itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di langit, Curah hujan jadi tidak bisa diprediksi, panas jadi tidak bisa diprediksi,
kubikasi air hujan jadi tidak bisa diprediksi gitu kan, terjadi anomali cuaca, terjadi anomali suhu dan sebagainya, itu karena yang terjadi di bumi, karena saling berkaitan, semua alam semesta ini saling berkaitan Bang Dani kan. Tahu-tahu jeder aja kan, longsor, banjir bandang, kemudian erosi, kemudian ya banyaklah abrasi pantai dan sebagainya gitu Bang Dani kan. Itu semua terjadi karena kita salah melakukan penataan. Nah, kesalahan melakukan penataan itu kan banyak faktornya Bang Dani kan, karena kebijakan yang salah, atau karena keserakahan, atau karena nafsu, ambisi dan sebagainya kan. Makanya saya bilang boleh kita melakukan penataan dalam konteks budidaya untuk pemenuhan pangan, untuk pemenuhan industri, atau untuk pemenuhan ekonomi lainnya. Tapi soko gurunya jangan diganggu, sistem bakunya jangan dirubah, ekosistem induknya jangan dirubah. Kalau itu dirubah cilaka gitu kan, cilaka. Ya dulu kan ritual-ritual di sekitar pohon besar, keramat dan mata air kan sebetulnya di kisaran catchment areanya tidak terganggu. Tapi sekarang kan paralon bahkan masuk ke hulu China sebetulnya kan ada space dulu ya Mas. Iya. Ya, soko gurunya itu tolonglah jangan ditikam lah gitu. Soko gurunya, kalau soko gurunya hulunya diganggu Mang Den udah pasti. Kalau hulunya hancur udah hilirnya nggak ada cerita gitu aja udah Mang Den. Kalau hulunya rusak apalagi sampai hancur, hilirnya bisa kebayang Mang Den kan. Kalau misalnya memang dari kita ini saudara-saudara, jadi konon katanya kalau dibentang dari barat ke timur, dari sejak Krakatau berdiri itu, Sang Hyang Sirah itu adalah ujung kulon. Kemudian Sang Hyang Pusat itu Gunung Subang Kabupaten Kuningan, konon katanya gentongnya itu. Jadi Sang Hyang Pusat atau Bujal Dayeuh. Kemudian Sang Hyang dampalnya itu atau Birit Dayeuhnya itu di di Alas Roban katanya. Jadi kalau bentangan ini, kalau kita bicara tentang di Jawa Barat ini hampir tatanan dari kepala Sirah sampai ke Bujal gitu. Jadi memang ini kan yang harus dijaga. Dari agama juga urusan perut, urusan kepala, urusan hati kan harus dijaga ya Mas. Betul. Ini menarik sekali kita sudah ungkap lah bahwa lelembut dan sebuah tradisi leluhur itu berkaitan dengan keadaban kita dalam berikan dengan merasa peningkatan peradaban ini mengakselerasi atau mengharmoniskan peningkatan kebutuhan kita secara layak dengan soko guru sebagai sumber penyedia utamanya ya Mas. Iya. Dan barangkali itu yang kita simpulkan di seminggu yang lalu saya postingkan bahwa menurut Mahatma Gandhi dunia ini cukup untuk 7 turunan, bahkan untuk seterusnya berbagai generasi, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan 7 orang rakus. Jadi kalau sudah sumber-sumbernya cengkram oleh beberapa 1-2 individu saja, banyak yang tidak kebagian air, tidak kebagian sumber daya Mas. Iya. Ya mudah-mudahan ya penjelasan tuntas tentang kajian ilmiah dan ekologis yang selama ini mungkin kita abai karena kita anggapnya mungkin hanya mitologi ataupun cerita-cerita kuno ya. Ada lagi Mas yang atau Ya paling closing ya Bang Dani ya. boleh? Paling closing, menurut saya langkah terbaik itu TNGC atau pemerintah Kabupaten Kuningan bisa duduk bersama dengan mengundang semua komponen yang terlibat di dalamnya. Misalkan aktivis lingkungan, kemudian aktivis hutan gunung, aktivis sumber mata air, terus kemudian aktivis pertanian, tetapi yang diundang itu orang-orang yang memang memiliki basic pengetahuan di sana, termasuk jurnalis di dalamnya gitu kan. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Kuningan bisa duduk bersama dengan TNGC membahas persoalan ini, termasuk dengan mengundang pengusaha-pengusaha juga yang melakukan pengembangan.
pengusaha yang melakukan pengembangan, kemudian penggiat lingkungan hidup, penggiat hutan gunung, penggiat pertanian, itu harus duduk bareng dalam membahas persoalan ekosistem ini, gitu kan. Tapi sekali lagi saya tekankan kepada Mang Dani, orang yang memang punya basic pengetahuan di sana. Jadi mereka berbicara sesuai dengan basic pengetahuannya, basic pengetahuan, agar terjadi harmonisasi gitu Mang Dani kan. Industri bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, kemudian pelestarian lingkungan hidup bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, pertanian juga bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, pemerintah daerah bisa melakukan penataan sesuai dengan kaidahnya, TNGC juga sama bisa melakukan penataan sesuai dengan kaidahnya, supaya tidak terjadi konflik kepentingan Mang Dani. Nah yang jadi titik temunya apa? Tadi ekosistem di hulu ini harus jadi persepsi yang sama dulu, harus jadi pemahaman yang sama, persepsi yang sama antar semua pihak, bahwasanya kita punya kepentingan yang sama menjaga hulu dengan berbagai macam hukumnya, baik hukum adatnya, hukum tradisinya, hukum sosial masyarakatnya, hukum negaranya, dengan berbagai hukum yang ada kita jaga hulu supaya kita bisa melakukan pengembangan yang sinergis di hiliran gitu Mang Dani kan. Kalau masing-masing mau jalan sesuai dengan ambisinya ya akan terjadi konfrontasi terus Mang Dani. Pengembang merasa loh saya juga membuka lahan pekerjaan, meningkatkan ekonomi gitu kan. Lahan-lahan punya saya. Lahan-lahan punya saya. Kemudian aktivis lingkungan hidup akan nggak bisa begitu. Ini kan lingkungan hidup segala macam. Kemudian aktivis pertanian juga sama. Jadi semua nanti akan berjalan pada pengetahuannya masing-masing. Yang terjadi apa? Kontradiksi terus di lapangan Mang Dani kan. Tapi kalau duduk bersama, semua komponen duduk bersama, kemudian dibahas. Yang penting satu frekuensi dulu dalam melihat hulunya tadi gitu kan. Kalau sudah sama dalam melihat hulu ya sudah, hilirnya itu enak. Jadi bukan bergerak berdasarkan persepsi masing-masing. Kalau ini kan sekarang saya lihat bergerak berdasarkan persepsi masing-masing, sehingga yang muncul apa ya, konflik kepentingan terus yang muncul gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kembalikan kepada tadi hulunya, ekosistem besarnya harus kita jaga bareng supaya kita bisa memanfaatkan hilir sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penting jangan ada keserakahan, itu aja Mang Dani. Seperti yang tadi Mang Dani katakan kan, bumi bisa memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya, tapi tidak akan pernah bisa memenuhi satu keserakahan makhluknya Mang Dani. Yang penting prinsipnya jangan serakah. Jangan serakah, jangan pakai nafsu. Karena apa? Karena filosofi kehidupan itu bukan filosofi perputaran uang Mang Dani, tapi filosofi perputaran kehidupan. Kalau filosofi yang dipakai dalam melakukan pembangunan adalah perputaran uang, maka yang muncul itu adalah nanti penyimpangan alam, penyimpangan ekosistem, penyimpangan sosial dan sebagainya, karena yang dikejar hanya uang. Tapi kalau misalkan yang dijadikan falsafah itu perputaran kehidupan, insya Allah kita akan bisa mewarisi alam yang baik, ekonomi yang baik, kehidupan sosial masyarakat yang baik kepada generasi yang akan datang Mang Dani. Karena yang dilihat adalah perputaran kehidupan, bukan perputaran uang. Ya jadi begitu ya Mang Dani ya. Kalau kita masih merasa berkewajiban untuk menyisakan atau mewariskan titipan-titipan anak cucu kita barangkali ya. Harus Mang Dani kan, harus, karena kan kita ingin Kuningan ini berdiri sampai 1000 tahun lamanya kan. Kalau kata Bung Karno dulu kan, saya ingin Indonesia berdiri sampai 1000 tahun lamanya kan, bahkan beribu-ribu tahun lamanya. Kalau mau Indonesia berdiri beribu-ribu tahun lamanya, atau Kuningan berdiri beribu-ribu tahun lamanya, atau Gunung Cermai berdiri beribu-ribu tahun lamanya, ya tadi Mang Dani, kembali kepada pengetahuan hulunya tadi. Karena bicara pengetahuan hulu, leluhur kita itu sudah canggih, sudah jauh lebih canggih. Cuman persoalannya, kalau leluhur kita itu kan tradisi tulis menulisnya masih belum seperti sekarang ini kan. Mereka lebih ke apa ya, folklore, tradisi tutur gitu kan, folklore itu tradisi tutur. Jadi menyampaikan segala sesuatunya itu dengan lisan gitu, dengan lisan yang kemudian dituangkan pada bentuk tradisi. Tadi misalkan tradisi sedekah bumi untuk menyuburkan lahan, tradisi memainkan alat musik di banjar sawah untuk menyuburkan tanaman, itu kan tradisi yang disampaikan secara lisan gitu kan. Beda dengan kita generasi sekarang, semua dokumen, semua data tercatat, tersimpan dalam
dalam apa namanya, dalam memori gitu kan, memori digital gitu kan. Nah, kalau generasi yang terdahulu beda gitu kan. Jadi seperti itu Mang Dani kalau menurut saya gitu. Kalau saya kan nanti mungkin berbicara dalam konteks pertanian kan. Pertanian yang bisa mendukung kestabilan ekosistem di hulu gitu kan. Ya begitu Mang Dani ya. Ya, makasih nih kopi pagi yang wedel. Bincang-bincang santai di pagi yang cerah walaupun sebelah mendung, dengan ini pakar organik dan komunitas Pertanian pertan- alamiah. pertanian alamiah Mas Tio. Saya dari suarakurniawan.com